Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast angkot. Episode kali ini kita mendatangkan, saya bilang, bisa dibilang tokoh nasional karena beliau secara de facto dan de jure adalah sekjen dari GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Dan beliau ini bisa dibilang sekjen nasional ya, Pak Aziz ya. Langsung saja kita sambut the one and only Mr. Abdul Aziz, Mr. AA. Tepuk tangan untuk beliau. Ya ini saya bilang beliau ini sangat concern terhadap masalah-masalah korupsi. Kalau nasional yang lagi seru apa ini? Kita pengen mereview. Ya, tahun politik loh ya. Biasanya masalah-masalah gini tiba-tiba muncul. betul. Berlebihan nggak saya ngomong ini? Oh tidak. Karena begitu ada si calon ini baru mau muncul, kasusnya dia muncul. Ada yang kasus hukumnya muncul, kasus korupsinya muncul, dimunculkan ya. Dimunculkan. Dibahas, setidaknya dibahas. Kalau melihat seperti ini sampean melihatnya apa? Ini kemunduran apa sebuah kemajuan? Ketika ada seseorang entah karena kualitasnya, entah karena elektabilitasnya bagus, surveinya bagus, kemudian beliau dimunculkan atau memunculkan diri, terus kemudian nggak lama kemudian dibahas profilnya, tapi bukan profilnya aja, termasuk dibahas dalam tanda kutip korupsinya, kasus hukumnya. Itu menurut sampean kemajuan atau kemanduran apa itu normal-normal aja? Ya, Mas Taufik, kalau kita membincang nasional, beberapa pekan kebetulan saya di Jakarta, saya ikuti betul detik per detik ya, kalau bicara tentang politik, yang kemudian ketika seseorang ada SDM yang mulai muncul begitu ya, politik itu kan kerap begitu. Jadi hukum kita ini masih dipengaruhi oleh politik. Nah, kalau ditanya apakah ini kemajuan atau kemunduran, tegas saya katakan ini kemunduran. Karena persoalan hukum itu harusnya terpisah, tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu di luar hukum. Kalau dia lagi berkuasa nggak muncul, kemudian sudah di akhir kekuasaannya balik dibahas lagi. Jadi memang di kita ini tradisi yang demikian itu lekat sekali. Makanya kemudian hukum itu kalau kita merujuk misalnya kepada salah satu bugawan hukum Profesor Sajipta Raharjo dalam buku monumentalnya itu Hukum Progresif. Kebetulan kantor kami firma hukum Progressive Law ya, terilhami dari beliau. Itu sesungguhnya hukum itu tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu di luar hukum, termasuk politik. Itu tidak dibenarkan. Meskipun sejatinya di negara yang memang hukumnya bagus, kadang politik overlap ya. Overlap artinya apa? Ada istilah politik hukum, ada istilah hukum politik. Nah ini kita perlu ini belajar. Simpelnya apa itu? Kalau politik hukum apa? Nah, jadi politik hukum itu bagaimana kemudian mendesain hukum itu sedemikian rupa sesuai dengan konsepsi ideal. Itu kalau bicara tentang politik hukum. Bahkan dengan politik pun siap beradu. Nah, sebaliknya hukum politik dan begitu ya. Nah, hukum politik ini kemudian mencoba menegasikan bahwa persoalan hukum tidak dapat dilepaskan dengan politik. Oh, harus berkaitan Dan atau memang dikaitkan. Nah, ini lucu lagi nih. Ini ngomong di pusat ya. Ya. Tentang pengambilan keputusan, terus kemudian mengaitkan hakim Mahkamah Konstitusi salah satunya karena beliau adalah ipar presiden. Itu menurut kacamata seorang ahli hukum gimana? Ya, memang kalau kita berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian Prinsip kehati-hatian agar tidak melahirkan syakwa sangka
Terus interest juga ya? Ya, konflik of interest, konflik kepentingan. Maka sejatinya adalah dihindarkan. Kalau kita ingin hukum kita ini berjalan, itu on the track, berjalan seperti konsepsi ideal hukum. Jadi hukum itu kan digambarkan sebagai dewi keadilan. Yes. Dewi keadilan itu matanya ditutup. Dia nggak peduli siapa sudah. Tidak peduli siapa, dan di tangannya ada sebilah pedang. Dan timbangan. Nah, dan timbangan. Dan pedang ini bisa terhunus ke siapapun yang patut diduga, dan atau setidak-tidaknya memenuhi 2 alat bukti. Itu harus tajam dia. Tetapi hukum itu juga sebenarnya tidak boleh, walaupun orang patut diduga, tetapi dalam fakta persidangan itu tidak memenuhi kualifikasi, maka dia harus dihentikan. Itulah sesungguhnya Prof. Chip itu mengatakan bahwa hukum itu hidup, karena hukum itu hidup harus menghidupi. Hukum itu berbicara, karena ia berbicara dia harus mampu melakukan komunikasi. Meskipun melawan kodrat alam ya. Melawan kodrat alam. Bahkan langit runtuh, mau runtuh pun hukumnya harus tetap tegak gitu. Saya tidak punya cukup alasan untuk meyakini bahwa semua orang bersamaan kedudukannya di muka penegak hukum. Ya. Kak, menurut sampean merubah sebuah undang-undang, contoh ini karena kita sudah terlanjur membahas tentang Mahkamah Konstitusi yang diminta untuk kemudian tidak menyetujui perubahan undang-undang dari presiden minimal 40 tahun dibuat 35 tahun. Ya. Apakah secara etika bisa diterima nggak sih kita ngotot memperjuangkan sebuah undang-undang untuk kepentingan sekarang, bukan untuk kepentingan mungkin lebih. Kalau buat saya sih kalau memang dirubah ya bukan untuk memaksakan pemilu sekarang, untuk next biar netral. Menurut saya seperti apa? Iya, saya mengikuti betul gugatan itu di Mahkamah Konstitusi soal umur. Yang dimohonkan umurnya itu lebih muda. Tentu kalau kita melihat gugatannya itu dilakukan hari ini, kemudian syarat umurnya muncul sekian, itu tentu tidak berdiri sendiri ya. Nah, setiap gugatan itu kan memiliki maksud dan tujuan. Tetapi poin saya adalah, pertama, itu hak setiap orang untuk melakukan gugatan. Dalam hal ini satu partai politik melakukan gugatan. Yang kedua, kalau konsepsi ideal, maka sesungguhnya umur yang sudah ada 40 itu sudah ideal. Ideal ya? Karena itu berkorelasi atau korelatif itu dengan sejauh apa ia makan asam garam. Itu berkorelasi. Kita ingin pemimpin republik ini betul-betul memiliki kompetensi yang tidak diragukan, punya pengalaman yang kenyang, kan begitu ya. Dia punya perangai kedewasaan, kebijaksanaan, kan? Udah wise ya. Ya, dalam tanda kutip udah selesai dengan hidupnya. Sudah selesai, kan begitu. Apakah saya tidak setuju milenial? Oh, saya sangat setuju. Tetapi memang kalau kita bicara konsepsi milenial, kita tentu akan bicara siapa SDM yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, kan begitu ya. Yes. Yang sudah makan asam garam banyak misalnya begitu. Bukan karena faktor ia pernah menjabat apa, bukan. Oh, bukan ya. Terlalu naif kalau itu jadi patokan ya. Loh iya, terlalu naif. Apalagi misalnya jabatannya juga belum selesai. Kita kan belum bisa mengukur bagaimana seseorang dapat disebut berhasil. Kalaupun itu mau jadi indikator ukuran. Bila itu akan dijadikan indikator ukuran berhasil. Banyak sekali ilmu kayak kuliah hukum ini, kuliah hukum singkat ini kita ini. Sekarang aku pengen bahas lagi KPK yang berkaitan dengan politik lah, katakanlah KPK hari ini seperti apa di mata sampean? Ya, saya melihat KPK ini turun prestasinya. Turun ya prestasinya. Turun prestasinya. Apa misalnya? Dari indikator-indikator yang tersaji di ruang publik, bagaimana KPK itu kemudian menuntaskan persoalan-persoalan, baik persoalan sebelum kepemimpinan hari ini, misalnya Bang Firly, itu seharusnya juga dituntaskan. Ada banyak persoalan-persoalan tidak dapat dituntaskan.
tidak bisa dituntaskan atau tidak dapat dituntaskan atau memang tidak dituntaskan. Ya, itu menjadi pertanyaan. Ini baru sekarang saya ada seseorang praktisi hukum ngomong 3 hal ini. Tidak dituntaskan, tidak bisa dituntaskan, tidak dapat dituntaskan, tidak dituntaskan. Nah, ini kita bisa mungkin sharing-sharing. Ya, Bisa jadi dijelaskan. tidak bisa dituntaskan seharusnya merujuk kepada satu putusan pengadilan bahwa si A itu memang tidak dapat dieksekusi. Itu dia harus merujuk kepada satu putusan. Tidak dapat dituntaskan. Pertanyaannya kapan akan dituntaskan? Karena kalau bicara kata dapat dalam ilmu hukum itu adalah bermakna alternatif. Bisa dituntaskan. Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan bisa. Itu soal timing, di awal, di pertengahan atau di ujung. KPK memiliki 3 tradisi nih di dalam mengeksekusi setiap putusan-putusan yang memang menjadi domainnya KPK. Di awal-awal kerap tidak mungkin, di pertengahan kerap tidak mungkin, di ujung itu yang kerap dilakukan oleh KPK. Di ujung itu artinya sampai nyatet ada tradisi itu ya. Ada tradisi itu di KPK itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah KPK ini kan memiliki hak kewenangan untuk melakukan penyadapan. Itu kan tidak dimiliki oleh polisi, hakim dan jaksa. Ya super ini ya. Ya. Nah, sejatinya karena KPK diberikan kewenangan untuk menyadap, sejatinya tangkapannya lebih banyak. Itu logiknya. Karena kalau polisi sama kejaksaan minta harus keputusan hakim ya. Iya. Nah, bahkan harus berpamitan dan seterusnya kan. Tapi kalau KPK ini kan tidak perlu. Super body soalnya dia ya. Ya, KPK ini memang didesain untuk menjawab kegelisahan atau ketidakyakinan atau ketidakpercayaan atau confident, percaya diri kepada institusi 3 penegak hukum, polisi, hakim, jaksa. Makanya kemudian KPK lahir. Nah, karena KPK dilahirkan demikian, dia harus lebih dari polisi, lebih dari hakim, lebih dari jaksa. Dan itu memang wajarnya. Wajarnya begitu. Karena memang dia punya fasilitas yang tidak dimiliki oleh 3 penegak hukum. Betul, fasilitas yang dimiliki oleh KPK itu sangat memadai. Bahkan bisa disebut itu lebih dari cukup. Tetapi dengan kewenangan yang besar, fasilitas yang besar, tangkapan KPK ini masih jauh panggang dari api, jauh dari ideal yang dilakukan oleh KPK ini. Bukankah belakangan ini banyak OTT? Lah kalau OTT itu buat saya itu biasa aja. Tidak ada yang istimewa itu. Itu sama kayak nangkep ikan pakai jaring ya. Oh iya pasti dong. gampang nangkepnya. Oh iya, karena memang diketahui semua ini. Oke. Begitu kalau dulu misalnya handphone bukan Android itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa diakses oleh KPK. Tapi KPK dengan alat yang canggih sekarang handphone yang tidak Android pun itu dapat dijangkau. Artinya setiap ada mens rea, setiap ada niat jahat yang kemudian pasti berakhir ketahuan. dengan pemufakatan jahat, itu pasti kedetek oleh KPK. Kan begitu, logiknya kan begitu. Logisnya begitu. Nah, makanya kemudian saya ingin katakan bahwa KPK hari ini buat saya prestasinya tidak banyak, tidak membanggakan buat saya. Bahwa kemudian apa yang telah dikerjakan itu banyak, ya. Tapi kan tentu saya kan tidak perlu memuji yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Kan Karena begitu. kalau semen dosen, kalau mahasiswa ngerjakan tugas sesuai standar ya A pasti tertinggi. Ya pasti A. Kalau dia A+, dia baru dikasih pujian. Baru kasih pujian. Contoh mahasiswa yang dia rajin kuliah, dia kritis di kelas, dia suka berdebat dengan dosennya. Kemudian dia juga memiliki tulisan-tulisan yang layak dikonsumsi oleh publik, terbit di media-media nasional. Nah, baru ini layak untuk dipuji. Karena dia melebihi kapasitasnya. Melebihi, karena tugas dia cuma belajar, tidak menulis sampai ke media. Oke. KPK pun demikian, harusnya KPK ini tangkapan per semester itu sekian, mampu menyelamatkan keuangan negara sekian, APBN itu surplus. Nah, begitu mestinya KPK. Lah sekarang dari setiap tangkapan KPK atau yang kemudian dikandang oleh KPK, justru pengeluaran KPK itu jauh lebih besar. Nah ini kan sampai ada di TikTok ini loh. Korupsi 2 miliar, 500 juta penegak hukum, masih untung 2,5 miliar, masih untung 1,5 miliar. Betul. Sampai di TikTok kayak gitu. Makanya kan kemudian sesungguhnya ke depan itu penjara itu sudah mulai dipikirkan itu untuk ditiadakan, Mas Taufik. Terus buat apa? Jadi kalau sudah hukumnya berjalan, penegak hukumnya bagus, penegak hukumnya itu dia harus bebas
mandiri, independen, seperti advokat, amanat, undang-undang advokat kan begitu ya. Orang nggak kepikiran bahkan membayangkan penjara pun enggak. Tuh, tidak, jadi penjara sudah tidak penting kan begitu ya. Penjara sudah tidak penting kalau orang sudah tegak, lurus dengan aturan-aturan yang ada. Para penegak hukum juga demikian. Dia tidak peduli mau dekat kekuasaan, tidak dekat dengan kekuasaan. Yang terpenting patut diduga melakukan tindak pidana. Clearkan, siapapun dia. Kecuali hal-hal yang tidak patut masuk ke ranah hukum. Seperti orang mencuri karena kebutuhan anaknya Karena tidak lapar. punya uang, lapar. Kalau zaman Rasulullah itu malah negara yang akhirnya ngalah ngasih ya. Lu harus negara. Iya, iya. Bahkan bila itu masuk ke ruang peradilan, majelis hakim itu wajib dia urunan di dompetnya yang ada detik itu untuk menyelesaikan itu, dan itu tidak perlu dilanjutkan. Untuk menciptakan keteraturan, untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kesejahteraan, itu hukum. Karena memang kalau mau ngikutin hukum alam ya, yang kuat ya pasti menang. Yang kuat pasti menang. Iya, yang kayak di hutan Raja Rimba ya pasti nguasain semuanya. Betul. Jadi Dan hukum itu memang kerap seperti itu. membuat kita jadi setara ya. Betul. Prinsip equality before of the law, bahwa semua orang bersamaan kedudukannya di muka hukum. Nggak peduli dia Tapi pertanyaannya satu, Mas Taufik. apa ini? Apakah semua orang bersamaan kedudukannya di muka penegak hukum? Ini sampai nggak ngomong di muka. Kalau di muka hukumnya sampai hari ini Anda percaya bahwa semua orang equal di depan Equal. hukum. Tapi Anda tidak berani menjamin bahwa equal di hadapan penegak hukum. Saya tidak bisa menjamin itu karena kita berdasarkan kepada fakta dan realita. Udah inkrah nomor berapa itu putusan Mahkamah Agung? Putusan nomor 131 garing Pitsus TPK garing 2018 garing PN SBY. Kalau bicara PSBY, Nggak Surabaya maksudnya kan? Surabaya, Mas Taufik. Bukan mantan presiden. Mantan presiden yang kita hormati, Ya. kan begitu ya. Nah, kalau kita ingat putusan tersebut, itu soal korupsi yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Korupsinya siapa itu? Terlibat orang nomor 1 di Kota Malang, Oh, ya. wah ini bahaya ini. Ini Jadi ini yang kita bahas ini. ada Orang nomor 1 di Malang. putusan yang kita ingat betul, putusan 131 ini. Saya tidak tahu apakah kemudian Komisi Anti Rasuah itu berada dalam posisi 3 hal. Yang pertama, tidak bisa mengeksekusi. Yang kedua, tidak dapat mengeksekusi. Yang terakhir, tidak dieksekusi. Oh, berarti sampai hari ini itu udah inkrah, itu korupsi, kasus korupsi. Kasus korupsi Oh, ini itu kasus nyari-nyari sedap kasus ini kita bahas. korupsi. Tentu kita sempat bertanya sama KPK, ya. Kita sempat bertanya kepada KPK kenapa ada banyak putusan, ya, tidak hanya di Kota Malang tentu. Tapi yang spesifik di Kota Malang itu ada putusan 131. Itu kenapa tidak dieksekusi? Kami tidak bertanya soal tidak bisa dieksekusi, tidak dapat dieksekusi, tapi tidak dieksekusi. Kalau tidak bisa dieksekusi, berarti harus ada putusan peradilan yang membenarkan atau melegitimasi bahwa putusan tersebut memang tidak bisa dieksekusi. Harus ada penguatnya ya. Harus ada penguatnya secara hukum. Kalau tidak dapat dieksekusi, pertanyaannya kapan akan dieksekusi? Kalau merujuk kepada cerita di muka, tradisinya KPK punya tradisi. berarti di akhir masa jabatan. Di awal, di pertengahan, di akhir. Pilihan KPK kerap kali di akhir. Ya, pilihan KPK. Tentu itu menjadi kewenangan dari KPK ya. Kita ini kan hanya melaksanakan legal standing. Kita ini setiap orang kan punya legal standing. Betul. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengamanatkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan. Itu legal standing yang paling asasi, paling fundamental. Semua orang boleh berbicara. Bahkan di dalam hukum, bila seseorang memiliki bukti atau mengetahui, mendengar, merasakan
yang kemudian dikualifikasi sebagai saksi, dia tidak melaporkan adanya dugaan tindak pidana, Mas Taufik, maka dia akan dikualifikasi atau diidentifikasi sebagai turut serta atau membiarkan. Ini bahaya ini. Bahaya. Berarti kenapa kita bahas ini? Karena memang kenyataannya beliau tahu, secara hukum beliau tahu, dan ketika beliau nggak bersuara, beliau bisa jadi meskipun cuma secara moral mungkin bisa jadi dianggap ikut serta, ya, karena beliau tahu. Jadi yang kita bahas di sini bukan karena kita tidak suka sama pimpinan daerah yang ada di Malang atau apa di Kota Malang, bukan soal itu, tapi ini bagian dari kita menyampaikan apa yang beliau tahu gitu ya, yang Anda tahu gitu ya Pak Aziz ya. Betul, makanya sampai hari ini kami pun tidak tahu kenapa putusan 131 itu tidak ada tindak lanjut. Alasan hukum apa yang dipegang oleh KPK, ini tentu menjadi kewenangannya KPK. Tetapi kan kita ingin KPK itu bekerja on the track. Jangan sampai kemudian ada suatu putusan yang sifatnya itu sudah berkekuatan hukum tetap alias ingkrah, itu kemudian dibiarkan. Ya lagian kalau semuanya dibiarkan, umpamanya katakanlah beliau nanti akan nyalon lagi sebagai incumbent, juga akan jadi masalah loh. Oh iya, karena itulah yang kemudian disebut ada tanggungan perkara. Yes, ada tanggungan perkara. Perkara itu kan tidak boleh menjadi tanggungan. Perkara itu harus diselesaikan. Kalaupun misalnya ada putusan lain, ya juga tidak ada problem. Yang terpenting tidak dibiarkan. Kalau tidak terkesan ada yang kebal hukum di negeri ini. Betul, nggak boleh. Di republik ini siapapun tidak boleh itu kemudian memosisikan diri atau diposisikan itu hukum kemudian menjadi membungkuk di hadapannya. Tidak boleh hukum membungkuk di hadapannya. Keren ini kata-katanya ini. Mungkin bisa tutup sampai di sini dulu. Mungkin episode mendatang kita akan bahas yang lebih tajam lagi, Pak Aziz. Siap. Oke. Mungkin sampai di kata-kata hukum tidak boleh membungkuk pada siapapun. Jadi yang kita bahas ini bukan karena sebuah kepentingan atau apa, murni ini sebagai kita sharing pendapat juga untuk kita sedikit belajar tentang hukum sebagaimana mestinya hukum positif, J. Ya mungkin sampai di sini tutup dulu episode kali ini podcast saling sapa jalan-jalan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.